I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling. Hai, jumpa kembali bersama Bul Kusut. Di tengah kepanikan pandemi global COVID-19, dunia kembali dihebohkan oleh kemunculan infeksi baru yang digadang-gadang sebagai virus baru bernama hantavirus. Seperti berita yang ditulis globaltimesnews.com, dilaporkan bahwa seorang pria yang berasal dari Yunan, Cina bagian barat daya, meninggal setelah tertular virus hanta ketika sedang melakukan perjalanan ke Provinsi Shandong Timur pada Selasa 24 Maret 2020 lalu. Berdasarkan laporan petugas medis, ternyata kematian sang pria tidak berkaitan dengan virus corona, melainkan virus yang bernama hantavirus. Berdasarkan fakta yang ditelusuri, kasus penularan penyakit tersebut bukanlah kasus baru yang kemunculannya setelah COVID-19. Kasus paparan virus hanta sudah ada sejak dahulu. Sumber lain menyebutkan bahwa jika virus hanta lebih berbahaya dari virus corona. Benarkah? Agar lebih jelas, mari kita bahas sedikit lebih dalam mengenai virus yang sempat membuat geger warga dunia tersebut dan apakah lebih berbahaya dari virus corona, sebagaimana informasi yang beredar. Berikut penjelasan singkat menurut data yang berhasil dikumpulkan Bul Kusut. Menurut Wikipedia, virus hanta atau bahasa Latin Orthohantavirus adalah jenis virus dari familia Bunyaviridae yang menyebabkan penyakit sindrom paru atau hantavirus pulmonari syndrome. Genom virus hanta terdiri dari 6.550 nukleotida yang mengodekan enzim transkriptase virus, nukleokapsid, dan glikoprotein virus. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu coronavirus atau virus corona dengan infeksinya yang disebut COVID-19 yang hingga kini belum berakhir. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 disingkat SARS-CoV-2 atau lebih dikenal virus corona adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Keluarga virus corona terdiri dari beberapa jenis, misalnya menyebabkan penyakit SARS dan MERS, termasuk COVID-19, seperti yang sedang booming saat ini. Virus hanta berbentuk bundar. Pada bagian luar strukturnya terdapat selubung virus yang di dalamnya dilapisi membran ganda. Dinamakan corona karena bentuk virus ini terdiri dari duri-duri yang berbentuk mahkota dan dilapisi molekul lipid atau lemak yang berminyak pada bagian tubuhnya. Dilihat dari segi ukuran, virus hanta sedikit lebih kecil dibanding virus corona, yaitu sekitar 100 nanometer. Sementara virus corona berukuran sekitar 125 nanometer atau setara 0,125 mikrometer dalam satuan mikroskopis. Infeksi hantavirus pertama kali ditemukan kisaran tahun 1951 sampai 1954 di Sungai Hantan pada zaman Perang Korea Selatan. Sekitar 3.000 tentara Amerika di Korea terinfeksi, yang kemudian menyebar ke Amerika dan menyebabkan banyak kematian akibat gagal jantung. Gejala klinis hantavirus pada manusia banyak ditemukan di Cina dan Korea. Hal ini terlihat dari laporan yang menyatakan bahwa 70-90% kasus infeksi hantavirus di dunia terjadi di Cina, dan di urutan kedua adalah Korea. Sejak saat itu, infeksi hantavirus pun menarik perhatian dunia. Virus corona dilaporkan pertama kali dari jenis baru penyakit saluran pernapasan bagian atas pada ayam di North Dakota, Amerika Serikat.
Pada tahun 1931, corona diidentifikasikan sebagai virus pada tahun 1933. Pada tahun 1936, penyakit dan virus corona dikenali sebagai penyakit yang paling unik dibanding penyakit virus lainnya, yang disebut sebagai virus bronkitis menular, tetapi kemudian secara resmi berganti nama menjadi virus corona avian. Pada tahun 1961, virus corona ditemukan dari seorang anak sekolah di Epsom, Inggris, yang menderita flu biasa. Sampel yang ditunjuk B814 dikonfirmasi sebagai virus baru pada tahun 1965. Virus flu biasa jenis baru dikumpulkan dari mahasiswa kedokteran Universitas Chicago dilaporkan pada tahun 1966. Pada tahun 1967, Juni Almeida dan David Tiller menemukan nama kolektif virus corona. Karena semua virus tersebut dicirikan oleh proyeksi mirip corona matahari di permukaannya. Berdasarkan sejarah penemuannya, infeksi virus corona jauh lebih dulu ada sebelum virus hanta. Walaupun infeksi virus hanta dan corona sama-sama digolongkan sebagai penyakit zoonosis, namun ada banyak perbedaan dari cara penyebaran kedua virus ini. Menurut The Centers for Disease Control and Prevention atau disingkat CDC, hantavirus merupakan keluarga virus yang utamanya menyebar lewat tikus atau rodents. Virus ini bisa memicu berbagai penyakit pada manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan hantavirus adalah hantavirus pulmonary syndrome atau HPS dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Penyakit tersebut tidak ditularkan lewat udara atau airborne, melainkan lewat kontak cairan tubuh seperti urin, fesis, dan ludah tikus. Meski ada juga menular lewat gigitan, namun sangat jarang. Infeksi virus hanta juga dapat ditemukan pada aerosol dari debu atau benda-benda yang telah terkontaminasi oleh urin dan fesis hewan yang terinfeksi virus ini. Hingga saat ini, penularan virus hanta diketahui dapat terjadi dari hewan ke manusia, sedangkan penularan antar manusia belum pernah dilaporkan. Selain itu, periode viremia hantavirus pada manusia juga sangat singkat, sehingga cukup sulit untuk mendeteksi keberadaannya dalam darah. Menurut WHO, penyebaran utama virus corona umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki gejala. Alasannya, karena ketika orang yang sakit batuk, maka partikel percikan liurnya dapat mengandung virus. Saat percikan liur itu langsung terhirup atau jatuh ke permukaan, lalu tidak sengaja disentuh oleh tangan yang kemudian menyentuh wajah, maka virus corona bisa menginfeksi orang berikutnya. Proses infeksi yang sama kembali terulang. Soal rumor tentang penyebaran virus corona melalui udara, WHO membantah dan menyebutkan bahwa hingga kini belum ditemukan kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 melalui udara. Selain itu, WHO juga menyebut cara penyebaran virus corona COVID-19 melalui udara bukan faktor terbesar penularan penyakit berdasarkan bukti yang ada. Virus hanta tidak tahan terhadap pelarut lemak seperti deterjen, pelarut organik, dan hipoklorit. Selain itu, virus ini juga dapat dinonaktifkan dengan pemanasan dan sinar ultraviolet. Virus hanta bisa bertahan kurang dari 1 minggu di luar ruangan dan bertahan hanya dalam hitungan jam jika terkena sinar matahari langsung. Beberapa studi tentang virus corona jenis lain, termasuk SARS dan MERS, berdasarkan penemuan, jenis lain virus corona dapat bertahan hidup pada logam, kaca, dan plastik selama 9 hari. Bahkan, beberapa jenis virus corona lainnya dapat bertahan hingga 28 hari di suhu rendah. Penelitian menunjukkan jika virus corona dapat dinonaktifkan hanya dalam 1 menit dengan mendesinfeksi permukaan dengan alkohol 62-71% atau cairan pemutih yang mengandung hidrogen peroksida 0,5% atau cairan pemutih rumah tangga yang mengandung 0,1% natrium hipoklorit. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa karakter virus corona jauh lebih unggul daripada hantavirus. Bagaimana menurut kalian?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian sedikit pembahasan mengenai hantavirus vs coronavirus. Semoga bermanfaat.